Selamat pagi, selamat tahun baru. Selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi Pak Herman, selamat pagi keluarga besar Heroes ya. Ya, selamat merayakan tahun baru dan kemarin bagi rekan-rekan yang merayakan Natal, selamat hari Natal. Tahun 2026 kita lalui, kita baru saja injak nih ya. Ya, baru menginjak tahun 2026, Ya. tanggal 3. Pak Hendra, semangatnya bagaimana nih Pak Hendra nih? Wah, semangat sekali Pak Herman. Selamat tinggal 2025 karena yang dulu nggak bisa kembali ya. Kita Iya, harus menyambut selamat datang 2026 ya. yes, Selalu Happy New ada Year. harapan Pak Herman karena saya percaya teman-teman di sini juga yakin ya bahwa tahun ini ada tahun kebangkitan bagi kita semua yang Amin. ingin menjalani impian-impian kita yang masih banyak harapan-harapan rekan kerja kita semua. Betul. Artinya tahun ini temanya adalah apa ya teman-teman? Boleh ketik temanya apa? Boleh ketik. Wah, ini udah lihat belum di sini nih temanya nih. Betul Pak Hendra? Tema bulan ini ya. Tema satu tahunnya. Nah, tema satu tahunnya apa Pak Hendra? Heroes Rising Beyond Better. Yes, Heroes Rising Beyond Better. Ya, Heroes Rising Beyond Better. Ya, Dan rekan-rekan semua, saya ingin mengajak mungkin bagi Anda yang dimanapun Anda berada, ya, kita hari ini tidak terasa tanggal 3 ya, Bapak Ibu ya, dan saya kepingin mengajak terutama yang sudah ikutan Heroes Group Meeting ya bersama, iya. bisa open camp ya, dan juga selamat datang untuk yang baru pertama kali. Ada mungkin yang baru pertama kali ikut grup meeting bersama ini ada? Boleh? Silakan Anda boleh ketik nama Anda, siapa yang mungkin baru pertama kali, ya. Dan saya ingin berkenalan dengan Anda, ya. Selamat datang di keluarga besar Heroes, ya. Dan kami menyambut semua bahwa kita di sini bersama-sama satu keluarga, ya, yang dimana kita sama-sama ingin berjuang untuk kehidupan lebih baik lagi di tahun 2026. Amin, amin ya, teman-teman semua. Tentunya eh, kita punya kenangan di tahun 2025, Pak Hendra. Tapi Yes. kita juga punya impian dan harapan baru di tahun 2026. Jadi buat rekan-rekan yang baru bergabung, selamat bergabung di keluarga besar Heroes Group HDI. Dan kami menyambut Anda ya dengan sukacita untuk bersama-sama kita bertumbuh bersama, membangun, mengembangkan jaringan. Tapi yang pertama kali untuk kita bisa memulai bisnis ini adalah kita mengenal dan membangun diri kita terlebih dahulu. Artinya kita mulai memperlengkapi ini. Ya, kalau temanya adalah Rise with Purpose. Ya, nah, Pak Hendra, kita langsung aja nih. Ya, Baik, teman-teman masih banyak yang mungkin di luar kota, masih banyak yang mungkin di kota mana saja nih hari ini Anda berada nih. Nah, kita tanya ada dulu yang nih. mungkin masih liburan, boleh? Ya, boleh. Anda boleh ketikkan di mana Anda berada sekarang. Ya, saya tahu. Ya, ada juga yang masih liburan. Ya, mungkin masih ada yang pulang kampung ya, Pak Herman. Ada juga. Pekalongan. Wah, Desi ada di Cirebon. Waduh, Kira jangan lupa bohong. bawa empal gentong. Waduh. Kota kelahiran Papa Herman ya. Wah. Jakarta. Wah, Kusukin ya, Ci, gimana kabarnya? Yes. Ririn, ya. Makassar, Pak Herman. Bogor, Ya. Makassar, wow, Karawang. Baik, baik, puji Tuhan. Tangerang Selatan, jaga Wah, kandang. yes. Is okay, teman-teman semua. Ya, dimanapun Anda berada, ya sekarang Pak Marino, ya. Dimanapun Anda berada, kita bersama-sama dalam waktu 1 jam kurang lebih ya, kita akan Ya. sama-sama belajar bersama dan mengetahui apa saja sih promo yang ada dan apa saja sih strategi update yang ada dan bagaimana memanfaatkan momentum di bulan Januari ini tentunya ya.
Oke, Yes. silakan Pak Hendra. Kita Baik. langsung lanjut aja. Apa Yes. sih maksudnya? Silakan Pak Hendra. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu semua? Sudah ya? Oke, thank you ya. Nah, rekan-rekan, di tahun 2026 ya, tentunya mumpung awal tahun ya, kita hari ini punya tema adalah Rise with Purpose. Ya, bangkit dengan tujuan. Tapi apa yang penting di mana selama 2026, 25 kita evaluasi, kita memperbaiki diri kita supaya kita bisa mempersiapkan jauh lebih baik lagi di tahun 2026 kita sprint ya, kita gas ya supaya semua harapan kita, impian-impian kita itu bisa tercapai. Ya, sekali lagi selamat tahun baru 2026 ya, selalu ada harapan yang baru tentunya dan selalu ada keyakinan yang baru yang dimana keyakinan-keyakinan lama itu pasti sudah kita punyai, tetapi keyakinan barulah yang menentukan ya tindakan-tindakan baru dan menentukan hasil akhir di tahun 2026. Dan kita di bulan Januari ini memasuki new journey, ya, journey yang baru, perjalanan yang baru, dan Anda tidak sendirian, Anda bersama keluarga besar Heroes Group, ya. Anda lihat di background-nya, Anda lihat terangnya, ya, saya yakin kita semua harus belajar, dan saya pun belajar untuk berpikir positif, ya, karena saya yakin kita semua, ya, berada di dalam BIS ini, terutama di BIS HDI, yang kita cintai ini, kita pasti punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Nah, baik, kita lanjut aja langsung ke materi berikutnya. Rekan-rekan semua, saya ingin dimulai dengan tahun baru 2026 ini. Saya yakin ya banyak orang di luar sana, saya yakin Anda tidak seperti ini harusnya. Ya, tapi kalau Anda masih ada pikiran-pikiran, ya, pikiran-pikiran yang mungkin merasa kok sepertinya sulit, kok sepertinya banyak tantangan. Saya yakin di bis ini, dimanapun pekerjaan kita, dibangun bis kita, pasti selalu ada tantangan. Tetapi kita hari ini memasuki tahun baru. Tentunya harus dijaga ya, semangat kita harus selalu baru. Dan saya yakin banyak orang di luar sana mungkin pikirannya bingung, tanda tanya. Waduh, banyak orang tuh semangatnya cuma di luar, tapi di dalamnya nggak ada. Tidak ada keyakinan bahwa dia bisa berhasil. Kenapa? Karena pengalaman-pengalaman yang lama sebelumnya itu mempengaruhi dia di tahun yang baru. Nah, ini yang berbahaya rekan-rekan, dan saya ingin hanya mengingatkan bahwa jangan sampai kita terpengaruh. Jangan sampai kita punya kecemasan, kekhawatiran di masa depan. Karena masa lalu tidak akan mengubah masa depan. Ini yang kita harus yakini dulu di dalam kita menjalankan tahun 2026 ini, dalam memulai perjalanan kita. Dan hari ini jangan sampai kita ragu. Kenapa? Karena kita sudah punya pengalaman, baik gagal dan berhasil. Itu menjadi modal yang kuat untuk kita menjalani perjalanan yang baru. Dan rekan-rekan, bagi saya, yang penting kita harus tetap bergerak. Ya, karena hidup tetap berjalan. Ya, kita hari ini masih di dunia, kita hari ini punya keluarga, kita masih punya pekerjaan, kita masih punya harapan, terutama di sini. Yang penting Anda harus terus bergerak dan harus punya arah. Nah, ini yang penting. Jangan sampai Anda bergerak tapi nggak ada arahnya. Itu yang membuat perjalanan kita semakin lama. Nah, rekan-rekan semua, kita langsung masuk ke next berikutnya. Maksudnya apa, Pak Hendra? Tidak semua orang belum berhasil ya di tahun 2025. Ya, saya yakin Anda merasakan. Saya pun banyak target-target saya tidak tercapai di tahun 2025. Ya. Kenapa? Kayak saya menyadari karena saya banyak sekali pengetahuan, kemampuan yang memang belum saya kuasai. Nah, rekan-rekan semua, hari ini kita terus meningkatkan pengetahuan kita, kemampuan kita, pengalaman kita dalam menjalankan learning by doing. Nah, tetapi banyak orang yang belum berhasil rekan-rekan ya.
Karena mereka kehilangan alasan atau tujuan. Makanya kenapa Rise with Purpose. Rise with Purpose ini adalah mengingatkan bahwa apa sih alasan kita di bis ini? Apa sih yang membuat kita ini mau berjuang? Apa sih awal-awal semangat mula-mula kita? Kenapa saya harus berhasil? Nah, inilah yang penting rekan-rekan bahwa alasan atau tujuan kita yang terpenting itu apa di dalam melanjutkan. Ya, saya tahu tidak semua kehidupan kita itu atau impian-impian kita tercapai. Nah, kita langsung masuk ke dalam pertanyaan. Nah, rekan-rekan, saya kepingin mengajak Anda berdiskusi sejenak. Pertanyaan untuk diri sendiri. Ada 3 pertanyaan yang saya pun hari ini merimain diri saya sendiri. Coba Bapak Ibu semua, saya ingin mengajak bagi yang mau menjawab saja, ya. Coba Anda kita sama-sama yang pertanyaan pertama dulu ya. Apa yang membuat saya apa yang membuat kita ya memulai bisnis HD ini di awal kita memutuskan untuk bergabung, ya. Coba rekan-rekan semua boleh Anda chat apa sih yang membuat Anda memulai untuk memutuskan untuk bergabung dan mau menjalankan. Boleh Anda jawab di kolom chat. Saya tunggu ya jawabannya, silahkan. Jangan malu ya. Mau membahagiakan orang tua. Wow. Yes, ya. Betul sekali. Sama saya pun juga seperti itu. Ingin hidup sehat. Iya. Ya, dengan konsumsi produknya dan bisa konsumsi produk gratis dengan menjalankan bisnisnya. Produk yang bermanfaat bagi diri sendiri. Yes, thank you. Tania. Ya, pensiun dini. Wah, ini impian semua orang ya. Jadi tidak perlu bekerja terus-menerus ya. Ingin punya penghasilan tambahan untuk membahagiakan anak-anak. Thank you Bu Eva. Yes. Financial freedom. Wah Pak Edwin ya. Punya finansial yang sangat cukup dan aman gitu ya. Dan ada lagi menurut Bu Erika ya, karena suka produknya ternyata bantu sehat dan memulainya nggak perlu nyetok barang. Betul sekali. Ya, nah ini Pak Baro ya atau Bu Baro saya nggak tahu ya, saya panggil nama aja. Gak mau kerja 7 to 5. Waduh, 7 to 5 ya. Ya, jadi jam 7 udah harus masuk kantor, pulang jam 5 ya. Oke. Sehat bonus jalan-jalan. Waduh, Hendrik ya. Wah, senangnya jalan-jalan memang ya. Saya melihat memang semangat kalau jalan-jalan, saya pun sama. Hobinya jalan-jalan. Kalau bisa punya bisnis itu jalan-jalan. Oh, ini cocok banget di HDI, bisa jalan-jalan ketemu orang yang berbeda ya. Nah, Agnia Safitri, Mbak Agnia ya, pengen ikut liburan gratis. Waduh, ya bener. Beli suplemen gratis ya. Betul. Saya pun dulu nggak kepikiran ya bisa ke Swiss kemarin sama keluarga besar Heroes, sama keluarga besar HDI. Bisa gratis gitu ya, setahun 2 kali minimal ya, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bahkan dalam negeri, ya ini luar biasa, ya. Dan juga Bu Lailatus Syarifah, ya, pengembangan diri. Wah, alasannya pengembangan diri dan punya penghasilan tambahan. Pengen punya bisnis tanpa modal, ya, untuk kesehatan dan tambahan finansial. Ya, Dokter Sansan, sehat dan financial freedom. Nah, dari Bu Yeni Santoso, ingin sehat sekeluarga membantu orang lain bebas waktu dan finansial. Suka produknya bisa digunakan satu keluarga, tambah finansial buat tabungan masa depan anak. Iya, thank you. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua dulu. Oke, saya yakin Anda dan saya sama. Ya, kita semua kepingin sehat dan yang pasti punya bisnis yang bisa menjadi sumber pendapatan yang kuat buat kehidupan kita ya di masa depan. Nah, siapa yang ingin Anda bahagiakan? Nah, coba siapa sih di tahun 2026, saya doakan ya, untuk siapa sih Anda ingin membahagiakan? Istri dan anak-anak, Pak Marino. Thank you, Pak. Yes. Untuk keluarga inti, oke. Buat suami dan anak-anak, ya. Dan keluarga, diri sendiri ke orang tua dan keluarga. Keluarga. Untuk siapa lagi? Ibu dan saudara. Ya, diri sendiri, pasangan dan ortu. Yes. Untuk keluarga, betul. Ada lagi?
Ada lagi yang lain, untuk siapa Anda ingin bahagiakan? Ya, oke. Yang pasti ya rekan-rekan semua, yang pasti untuk diri sendiri udah pasti ya. Kalau diri sendiri itu sudah pasti. Saya yakin kita ini ingin membahagiakan diri kita. Ya, kita ingin supaya kerja keras kita itu bisa terbayarkan di masa depan. Tidak perlu kerja keras lagi. Dan yang pasti, rekan-rekan semua, kita ingin membahagiakan orang-orang yang tercintai, orang-orang tua yang bersyukur kalau orang tua kita masih ada. Ya, saya pribadi, papa saya udah nggak ada, tinggal ibu saya. Ya, kita hari ini berjuang, ya ingin membahagiakan orang-orang yang kita cintai, bahkan yang pasangan suami istri pun sama. Ya, jadi rekan-rekan semua, kenapa sih harus ada pertanyaan nomor dua? Di saat ada tantangan, ada halangan, ada hambatan, ada kesulitan, ada kekecewaan, Anda tidak berhenti. Anda tetap melanjutkan. Karena kekuatan terbesar dalam kita hidup ini adalah untuk siapa kita berjuang. Itulah yang membuat kita tetap bangun pagi semangat. Yang membuat kita tidur tetap berusaha untuk kita ini membangunkan semangat kita. Dimanapun kita berada. Di saat kita lelah, kita tetap semangat. Itulah kenapa partai nomor dua ini sangat penting. Saya yakin Anda dan saya itu kita ini diberi kesempatan yang sama oleh Tuhan. Dan hari ini kita sama-sama rekan-rekan berjuang sama-sama untuk orang-orang yang kita cintai. Saya doakan keluarga besar Heroes di tahun 2026 punya penghasilan semuanya 2 digit minimal. Ya, saya doakan Anda diberikan kemudahan, kelancaran di tahun 2026. Nah, tetapi yang nomor tiga, rekan-rekan, ini pertanyaan terakhir dan paling penting. Supaya tahun 2026 itu akan ada perubahan ya Bapak Ibu. Perubahan itu bukan hanya perubahan dalam kemampuan pengetahuan saja. Tapi perubahan ini yang apa sih perubahan yang akan terjadi jika saya terus menyelami hari dan mencapai tujuan saya. Nah, ini penting. Ya. Apa sih perubahan yang akan terjadi kalau saya terus melanjutkan? Karena saya yakin Anda hari ini banyak di sini rekan-rekan yang sudah bergabung sudah lebih dari setahun. Bahkan ada yang lebih dari 2 tahun, ada yang lebih 5 tahun, bahkan saya dan Pak Herman sudah 23 tahun. Ya, masuk ke 24 tahun. Saya bulan Februari sudah bergabung berarti 24 tahun. Nah, apa sih yang perubahan yang terjadi jika saya terus menjalani HDI di tahun ini ya? Hidup lebih bermakna, hidup boleh jadi berkat. Apalagi, rekan-rekan, silakan. Anda boleh menjawab di kolom chat. Apa sih perubahan yang terjadi kalau saya terus menjalankan? Kalau terus saya memperjuangkan bisnis ini. Silakan, saya kasih waktu buat rekan-rekan teman-teman di Heroes untuk bisa menjawab. Karena ini akan menjadi pegangan kita selama tahun 2026. Dan ini akan menjadi tolak ukur kebangkitan kita. Ya, apa sih perubahan yang akan terjadi? Silakan Bapak Ibu. Tetap sehat, bonus makin nambah, oke. Okay. Yes, betul. Ya, karena Anda sudah hari ini sudah punya modalnya ya. Modalnya Anda sudah punya pengalaman, Anda punya jaringan yang ada, Anda sudah punya konsumen mungkin, ya. Hidup dan kesejahteraan saya dan domain saya jadi lebih baik. Keluarga tambah bahagia, yes, betul. Saya makin bertumbuh, ya. Thank you. Ada lagi? Ya, bertumbuh secara mental, pola pikir, ya, dan juga bukan hanya pola pikir, tapi kita hari ini punya ya keyakinan yang bertumbuh, itu yang penting. Ya, kalau saya pribadi, Bapak Ibu, perubahan apa yang terjadi jika saya terus jangan bisa HDI? Tujuan saya adalah perubahan. Saya bisa memimpin orang lebih banyak. Saya bisa menolong tim-tim saya yang hari ini
mungkin sedang membangun timnya, sedang membangun punya partner-partner baru. Ya, perubahan apa? Perubahan yang pasti mental saya jauh lebih kuat. Keyakinan saya pasti bertumbuh. Ya, karena tanpa keyakinan, rekan-rekan semua, kita tidak akan pernah melakukan hasil. Makanya kenapa new faith, keyakinan kita yang penting. Karena tanpa keyakinan, apapun yang kita kerjakan tidak akan berhasil. Ya, nah 3 pertanyaan ini boleh Anda selalu tanyakan kepada diri Anda supaya menjadi kekuatan, supaya menjadi keyakinan Anda bertumbuh. Ya, jadi rekan-rekan, purpose terkadang tidak selalu harus ditemukan, tapi diingat kembali. Ya, di sebelah kanan, jangan sampai Anda lupa gitu ya. Pegang 3 ini menjadi prinsip hidup kita, menjadi fondasi keyakinan kita. Karena 2026, keyakinan Anda jelas lebih bertumbuh dibanding 2025. Ya, jadi jangan sampai Anda pesimis, jangan sampai Anda larut dalam kekecewaan 2025, karena 2026 jelas ini adalah masa depan. Jelas kita jauh lebih siap, jauh lebih kuat, dan jauh lebih matang dalam menjalani proses kehidupan kita. Ya, oke, next kita masuk ke slide berikutnya. Rekan-rekan semua, pentingnya Rise with Purpose. Jadi ini bagi saya, kenapa saya sharingkan ini, karena banyak orang itu hanya sekedar ya udah saya bangun menjalankan saja. Ini bukan rise. Bicara bangkit, ya itu bicara kita sendiri harus sadar, kadang-kadang sadar bahwa ini hidup kita, sadar bahwa kita punya tanggung jawab, kita bangkit secara mental, emosional, dan punya arah hidup. Buat siapa saya berjuang, apa impian yang saya ingin capai tahun 2026, supaya kita bukan cuman sekedar bangun, tapi kita sadar bahwa saya harus jauh lebih baik, jauh lebih semangat dibandingkan tahun lalu. Ya. Dan rekan-rekan semua, Rise with Purpose. Purpose ini bukan masalah target materi. Wah, saya pengen punya income 50 juta. Saya pengen punya income 100 juta. Bukan. Bukan itu yang kita kejar. Tapi kita punya alasan kenapa kita harus bertahan. Kenapa kita harus belajar. Karena materi itu adalah efek sampingnya. Saya harus belajar apa? Saya harus presentasi berapa orang? Saya harus follow up siapa saja? Rekan-rekan semua, ini adalah makna dari Rise with Purpose. Alasan kenapa kita harus mau bertahan. Jadi targetnya adalah target untuk pertumbuhan, target untuk kita bekerja, target untuk kita bisa belajar melebihi kemampuan kita di masa lalu. Dan saya simpulkan, Rise with Purpose di sebelah kanan, saya bangkit bukan karena keadaan membaik, bukan. Orang kalau bangkit cuma karena keadaan membaik, pasti kalah. Ya, seperti tentara di medan perang, di mana dia sudah terpojok, di mana dia sudah tersudutkan oleh musuhnya, dia berusaha bangkit bukan karena dia pengen merasa, aduh, kayaknya kalau saya bangkit lebih baik. Bukan. Tapi kalau Rise with Purpose, saya bangkit untuk menang. Tujuan saya terlalu penting untuk tinggal. Jadi Anda tidak meninggalkan tanggung jawab Anda mau menang untuk bisa bangkit betul-betul secara mental, emosional. Dan bangkitnya untuk menang. Bukan hanya sekedar, aduh saya mau bangkit deh. Ya mudah-mudahan jauh lebih baik ya tahun 2026, tidak. Saya harus memenangkan tahun 2026. Itu adalah tekad Rise with Purpose. Jadi Rise with Purpose adalah tekad yang kuat, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita terpengaruh terus oleh masa lalu. Karena masa lalu sudah berlalu, ya jadikan itu pengalaman dan sejarah. Kita hadapi tahun 2026 jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Dan slide yang terakhir, rekan-rekan, ini solusinya. Rise with Purpose adalah bahan bakar. Ya, purpose itu ada bahan bakar penting. Kenapa tema di bulan Januari diawali dengan Rise with Purpose? Karena bagi saya,
Dan buat teman-teman semua, saya pun belajar Bapak Ibu. Saya pun mengingat kembali tujuan saya kenapa saya bisnis di bisnis ini. Materi uang bisa habis Bapak Ibu. Motivasi bisa turun, tepuk tangan bisa berhenti. Tapi purpose, tujuan, itu yang membuat saya mau bertahan. Saya mau berjuang lagi. Saya mau bangkit lagi meskipun saya lelah. Jadi rekan-rekan semua, bangkit satu ronde lagi. Itu adalah moto orang-orang yang berhasil. Karena banyak orang berhenti di saat dia lelah. Berhenti di saat dia merasa dia gak sanggup. Padahal dia mampu bergerak. Jadi hari ini Bapak Ibu, mari bergerak di saat tidak ada hasilnya. Gak apa-apa. Mungkin Anda merasa saya nggak ada hasilnya, Pak. Belum kelihatan. Bapak Ibu menanam pohon. Itu tidak langsung lihat buahnya. Tidak ada jalan instan. Ya, tidak ada jalan pintas untuk seorang pemenang. Yang pasti kita harus siap sama prosesnya. Bisnis pun awalnya kecil, lalu sedang, lalu besar. Jadi tidak langsung besar Bapak Ibu. Saya percaya kalau keyakinan Anda, terus Anda menjaga bisnis ini, konsisten melakukan, saya percaya tujuan itu akan tercapai. Meskipun tujuan kita 10.000 kilometer, kita awali dulu dari langkah pertama. Kalau kita terus konsisten, maka 10.000 kilometer itu akan tercapai. Bapak Ibu, dulu orang belum bisa mencelam pesawat. Sekarang orang bisa berjalan keliling dunia dengan naik pesawat. Itulah yang namanya impian. Bapak Ibu, tujuan dulu. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita mengingat tujuan kita di HDI, tujuan siapa untuk siapa kita berjuang, dan di tahun 2026 ini, punyalah keyakinan yang bertumbuh. Saya orang pertama yang percaya Anda adalah orang yang berhasil, Anda adalah pemimpin yang terpilih di bisnis ini. Bapak Ibu semua, sekian dari saya, ya. Materi saya sangat singkat, tapi semoga apa yang saya sharingkan itu bisa bermanfaat, bisa menguatkan diri kita semua untuk jauh lebih baik, heroes rising beyond better, jauh lebih baik untuk melebihi ya apa yang kita harapkan. Saya yakin dan saya mengajak keluarga besar Heroes. Kita sama-sama berdoa dan berjuang. Baik, selanjutnya saya serahkan sama Pak Herman Susilo. Silakan Pak Herman. Iya, baik. Sungguh luar biasa ya. Jadi kita diingatkan teman-teman semua, walaupun di awal tahun, tapi kita diingatkan oleh Pak Hendra. Terima kasih Pak Hendra untuk selalu punya spirit, semangat untuk selalu bangkit. Bangkit dengan tujuan, rise with purpose. Bangkit dengan sebuah tujuan, karena kalau kita punya tujuan yang jelas, pasti kita akan selalu mau bergerak untuk bangkit kembali. Dan saya percaya, Pak Hendra, bahwa di HDI kita sudah jelas bahwa kita melihat bahwa bisnis ini, kita semua berada di bisnis ini, karena kita tahu bahwa bisnis ini membuat kita punya kualitas hidup yang jauh lebih baik. Setuju ya? Yang setuju dong, yang setuju. Tolong tulis angka 1. Coba, saya mau tahu, are you with me? Wah. Wah, semuanya menyimak ya. Ya, terima kasih atas responnya ya. Saya doakan ya. Yang nulis angka 1 berarti Anda ingin prioritas yang pertama, hidup yang lebih baik. Ya, hidup lebih baik artinya apa? Artinya kita harus mau terus punya tujuan yang terus mengarah pada kebaikan-kebaikan untuk diri kita, dan tentunya itu semua tidak lain tidak bukan ya Pak Hendra, di HDI ini adalah yang paling penting sehat, yang kedua sejahtera. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Pak Herman, terima kasih Bu Vero, terima kasih keluarga besar Heroes. Semangat baru ya, rise with purpose. Yes. Oke, terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi, selamat tahun baru semuanya.